turret. Tapi kalau ngelihat di sisi kanan dari sisi tim Liquid Philippines, mereka juga ngebuang dari Fredrin dan juga Lancelot. Fokus ke arah dari segi junglernya. Ngelimitasi ya, jungler opsinya. Untuk ban terakhir jatuh ke arah Granger tetap ya. Oh bukan. Aku kira mereka akan santai aja kalau Granger. Enggak sih, Granger masih menurutku top tier ya kalau Granger. Aku lebih pengen lihat Roger lah main. Tapi nggak bakal dibuka di pick keempat seharusnya untuk tim Liquid Philippines. Mereka nggak perlu ragu untuk mending simpen aja sekalian untuk last pick, surprise pick, atau bisa nge-counter 2 hero lagi yang akan dibuka oleh Tidal. Iya, berarti bakal ngebuka apa nih? Apa yang akan keluar? Kalau mereka mau nyimpen junglernya juga masih oke sih sekarang. Bisa dua-duanya. Buka MM. Buka MM-nya dulu. Atau ya kalau mau buka jungler pun nanti ketahuan ya junglernya tank apa gitu. Kalau jungler mereka akan rebutan, yang kiri juga belum punya jungler. Ya betul. Bisa sih. Lebih pilih rebutan atau? Aku sih tetap pick kelima ya, dan makanya picknya ke arah Harith. Kenapa ya itu? Kalau misalkan tim Liquid tuh masih ada chance pilih Assassin. Dengan adanya Kalea, Purify, Assassin itu bisa makan banget lah spell-spell yang Purify mungkin digunakan oleh Kimi dan juga Irithel. Jadi itu disimpan dulu, dan Harith menurut aku cukup balance lah. Nggak gitu prayo sebenarnya, cuman mungkin masih nyaman. Why not? Kalau aku sih malah cukup bertanya-tanya nih sekarang. Harithnya ya? Karena kan ada Kalea nih. Kalea kan kita tahu kombinasinya dengan satu hero yang bisa dart langsung kan. Langsung nge-burst. Contohnya Parsha. Tapi di ban Parshanya. Jadi mereka punya champion. Ya biasanya nih kalau ada Kalea, Kari, Beatrix. Bahkan aku suka juga kalau ada Beatrixnya. Tapi mereka memilih Harith. Yang berarti untuk early game powernya ini akan mengandalkan junglernya nih bakal keluar. Mestinya junglernya jungler damage mestinya. Iya, jungler damage. Cici dan yang keluar. Apa sisa yang bisa diambil nih? Satu hero seperti Akai. Kayak jungle. Akai dan Cici. Pick terakhir. Oke. Ini seperti apa? Ngelihat Tidal yang udah ada 5 hero ini. Mengantisipasi sih kalau aku ngeliat Akainya. Mungkin mereka juga denger ini kayaknya Assassin ada potensi. Akai bisa menjadi jawaban Assassin. Mobilitas langsung di-lock dengan timing ya. Ini Akai menurut aku bisa jawaban antisipasi sih menurut aku. Aku sih suka sih masih ya dengan draftnya buat Tidal ya. Karena mereka punya Akai, heavy spinnya ini bakal bisa meng-cancel juga pastinya. Siapapun yang nanti diangkat dengan Tsunami Slam bisa di follow up dengan dia juga. Dan untuk menang objektif Akai lebih enak sebenarnya. Menang objektif ya. Tapi kalau menang team fight-nya harus nunggu nih nanti late game. Ya, mereka fungsinya banyak dari Akai. Dia bisa, karena berkaca dari game yang pertama, Tidal Gaming nggak mendapatkan satu objektif pun kecuali 2 turret doang. Tapi kalau dari netral objektif tidak dapat. Dan Suyo cukup shock, tapi suka mana? Tim Liquid. Tim Liquid juga pergerakan Bush menjadi. Oke, gimana dengan para caster? Bagaimana kalian akan memprediksi game kedua? Halo caster, are you ready? Let's go. Suara kita ini adalah suara-suara dari video call ini sleep ya. Bukan sleep call maksudnya. Oh iya maksudnya bukan ya. Video call sleep ya. Bukan. Tapi katanya Budi suaranya ganteng. Bener ya. Bisa. Agak usah. Tolong saya yang tertekan nih, saya yang tertekan. Tapi gimana ngeliatnya? Lebih kemana Ji? Gue lebih ke kanan dan gue kira terakhir nanti mungkin mereka akan mengambil sedikit risky, tapi pick risky yang gue inginkan nggak terjadi. But it's okay, no problem. Suyo lebih ke arah safe pick terhadap para pasukan dari tim TLPS. Mampukah TLPS mendapatkan kemenangan mereka 2-0 tanpa balas atau bahkan TLG menuju ke arah game yang ketiga? Let's go to lockdown. Mereka akan membuktikan semuanya. Mungkin di game yang pertama tadi konsep yang sudah sangat matang, tapi eksekusi yang kurang manis membuat akhirnya TLG yang nggak bisa dapetin kemenangan di game yang pertamanya. Tapi mereka harusnya reset. Dan ya gue suka sih dengan pick Suyo-nya. Mungkin kalau tadi sempat dibahas sama para panelis kita yang udah Suyo ini udah kan lumayan ketinggalan gitu kan, udah mulai turun pick rate-nya. Tapi tetap nggak bisa dipungkiri kalau objektifnya tuh kuat banget, safe pick banget. Ya, itu safe pick banget masalahnya. Itu diincar biar ahlinya mereka nggak terlalu susah. Harith butuh item, Morpheus ya udah kuat di level keempat. Jadi gimana caranya mereka menangin Retribution ya? Dan ditambah lagi itu bisa kita bilang, ini Soju harus punya teman untuk punya burst. Nah mungkin nggak terlalu burst untuk Soyu, tapi dia punya sisi dan damage di early game seperti ini, dimana first blood akan coba didapatkan. Cuma tidak mau terlalu terburu-buru. Para pasukan dari tim Liquid, mereka berhasil men-trigger satu flicker yang dimiliki dari Fairmont. Ini sangat mau ketika dalam tim fight turtle nanti, para pasukan dari tim Liquid, mereka akan dengan sangat mudah menutup Fairmont-nya. Ini dia, dan jangan lupa ini Rapture di tahun pertama dari Seizi-nya. Bakal kuat banget, bakal
sakit banget ada penetrasi tambahan ditambah dengan adanya diskon untuk kedua mid laner. Gue suka banget untuk ambil diskon ya Bergen Hunter. Ini sangat-sangat oke, tapi top lane bakal dipaksa di depan sana. Lihat Heavy Spin defensif. dikeluarkan for defensif ketika Turtle sudah muncul. Kali ini Liv ini menjadi sebuah kesalahan yang sangat besar. Mereka terlalu terburu-buru mencoba untuk melakukan sedikit invite, tapi ternyata mereka lupa kalkulit kalau tim Liquid sekarang beda man tadi game yang pertama. Early gamenya mereka juga punya damage. Itu dia. Mungkin masih keinget dengan yang sebelumnya dan lihat zoning yang begitu baik dari Daiki. Oke, tapi nampaknya Daiki dengan para pasukan dari tim Tidak Legends Gaming yang tidak memiliki heavy spin, dia akan cukup tenang di depan sana seorang diri. Bukan di follow up oleh sama Soju. Lifesteal yang cukup tinggi diberikan. Ramichi is coming dengan first damage-nya. Masuk lebih dalam lagi dan first blood. Finally didapatkan Tsunami Slam untuk 2 point kill selanjutnya, membuat para pasukan dari tim Liquid tidak ada terhentikan dengan lifestyle yang cukup tinggi nih. Lifesteal. Oke. Tapi nggak ada korban sama sekali, itu yang jadi masalah. Bahkan stun Vermo. Oke, Fairmont masih coba untuk tahan terlebih dahulu. Tidak mau terlalu terburu-buru karena target objektif dia adalah Harper Buff. Dan jangan lupakan, kali ini Chox udah punya heavy spin. Tapi nggak ada retribution juga, makanya tadi gue bingung kenapa nggak dipanah. Karena tadi Dan point kill itu. Iya, Kimi udah nggak bisa ke mana-mana lagi lebih tepatnya. Ditambah dengan sekarang Herald yang unggul, membuat mau nggak mau nih tim Liquid mereka akan menguasai mungkin sekitar 2-3 menit ke depan. Satu momentum dari Tidal Legends Gaming satu-satunya menurut gua adalah di heavy spin. Iya. Gimana caranya dia bait dulu, mungkin targeting ke arah Herald, tapi dengan catatan bait dulu ya Purify-nya. Iya, tapi kalaupun misalnya memang ada Purify selama itu dalam posisi yang cukup menekan, itu dia masih bisa kok. Walaupun chance-nya cukup kecil, tapi para pasukan dari tim Liquid kali ini mereka masih mau lebih mendapatkan point kill dari Chox dan Lahkan di depan sana. Tsunami Slam belum di-pop out. Pressure Pulse, Harus Spin berhasil melepaskannya, tapi lagi dan lagi untuk kesekian kalinya. Heavy Spin for defensive dan Daiki? Daiki is coming. Ini adalah point kill yang selanjutnya bisa didapatkan oleh tim Liquid. Lihat, Curtain Call tidak berhasil mendapatkan apapun, tapi Avatar Guardian lah yang menutup jalan pada pasukan dari tim Liquid atas point kill selanjutnya. Dan double kill yang sangat manis dari Pink tampaknya belum bisa membalaskan semua keuntungan yang dimiliki dari tim Liquid. Lihat Pink langsung coba di depan sana ada Ramichi yang berdiri dengan siluman yang cukup seram. Ya, tapi masih ada gold shield Turret dihabiskan semua. Zaman Force. Di komit mereka mau dapetin semuanya, tapi ya mempertanyakan dari lagi-lagi spin defensif yang dilakukan oleh Chox ini. Menurut gua udah 2 kali tuh udah jadi hal yang gak wajar sih. Udah gak wajar, pertama bahkan setelah mereka punya owning condition dengan crowd controlnya, 2 kali defensif, seakan-akan early game mereka ini adalah sebuah pertanda akan keretakan, nggak nyampe ke arah mid late game. Bisa jadi. Nggak nyampe ke late game, karena mereka langsung hilang arah, mereka nggak punya jawaban, mereka bahkan menurut aku nggak punya exit plan untuk bisa membawa Yinwei menuju ke arah late game. Lihat, terlalu struggle dari Yinwei. Heavy Spin memang berhasil mendapatkan Ramichi, tapi damage yang diberikan pada pasukan dari tim Liquid, mereka harus mundur ke arah belakang karena 4-3 bukan hal yang baik. Dan Soju menjadi 2 point kill pembuka untuk tim Tidak Legends Gaming. Itu yang gue maksud loh. Jangan tunggu mereka yang open, jangan nunggu Liquid yang ngebuka, tapi bukalah duluan, tangkaplah yang tidak pakai Purify. Ada 4 loh target mereka. Dan ngomongin soal follow up damage, Kimi menurut gue salah satu DPS pasti di early game. Dengan traction pulse-nya, dengan pasifnya itu udah kuat banget lah untuk segi damage dealer. Tapi memang sih kalau ngomongin burst memang nggak burst ya, dia sistemnya DPS. Tapi ketika ada Cici juga dan Akai Jungle itu punya damage kok, nggak sampai nggak ada damage sama sekali. Jadi menurut gue ya coba makan siapapun, jangan sampai heavy spin dipakai defensif 2 kali. Dan bener kan ketika dimakan tadi, ketika pakai defense untuk ofensif dia bisa dapetin killnya. Oke. Bahkan di depan sana mereka udah regroup dengan 3 pemain mereka mencoba untuk melakukan sedikit penyisiran menuju ke sungai. Kembali lagi karena sungai kita lihat masih menjadi sebuah teritori yang cukup berbahaya untuk tim Liquid. Kenapa? Karena hari dari tadi dominasi dan nggak mungkin tim Tidak Legends Gaming nggak melakukan respon, Lim. Itu dia. Gue suka trapping sih kalau memang dari Tidal Legends ya. Mereka bisa trapping, mereka menangin posisi, mereka menangin jumlah. Dan habis spin. Harus Spin, flicker for defensive, kembali telah dikeluarkan, tapi Soju di depan sana mereka melihat para pasukan dari tim Tidak Legends Gaming standby dan dengan curtain calls yang on point. Daiki bahkan gak ada jalan untuk pulang. Farmwood berhasil mendapatkan point kill, tapi Zaman Force free hit di belakang sana. Avatar of Guardian for nothing. Kla masih berhasil mundur ke arah belakang dengan tidak adanya damage dari sosok jungler mereka. Mereka akhirnya tidak bisa menyelamatkan Daiki dan
dan again and again B. Curtain Calls-nya yang sangat mahal dari tadi benar-benar berubah segalanya. Damage-nya cukup besar, instant damage dengan heavy crossbow membuat para pasukan dari tim Liquid mereka porak-poranda. Mereka seperti kehilangan arah. Dan sekarang Turtle yang di take over. Turtle pertama memang mungkin Liquid bisa set up dengan cukup baik, tapi di Turtle selanjutnya gak bisa ngapa-ngapain. Terlihat ya dari Aka yang menggunakan lagi-lagi heavy spin-nya secara agresif, membuahkan hasil yang begitu manis. Mungkin dimulai dari Ramichi tadi yang tumbang, tapi sekarang tengahnya juga udah hancur. Ditambah dengan ya udah punya item lah. Goldnya pun tetap masih diunggulin sama Liquid, tapi tipis banget bisa dibilang. Under 1000 gold, let's say sama lah dari keduanya. Jangan sampai nanti tiba-tiba Irithel udah 2-3 item. Fallout damage ya udah bukan ini nih. Irithel ya. Betul, follow. Dan lihat Irithel sekarang on the way ke bersekat Fury. Di depan sana dari Chokes, masuk lebih dalam, tapi Fairmont-nya tidak bisa menjaga Kla. Seorang diri mencoba untuk menyelamatkan dirinya, tapi Base kami bersama dengan Chokes dan damage dari Irithel tidak bisa dibendung. Soju di depan sana hanya lifesteal kembali saja. Meanwhile, para pasukan dari tim Liquid, Suyonya, dia nggak datang dengan buru-buru, dia datang sedikit terlambat walaupun begitu. Daiki setidaknya menawarkan pertukaran yang cukup mahal, menawarkan pertukaran antara Kla dan juga Yin Huai. Tapi jujur Lim, aku menanyakan Ramichi kenapa terlambat dan dia udah open vision banget di kanan. Dia paksa clear mid-nya dulu tadi, karena biar minionnya akan ngedorong kan. Sebenarnya memang minion terlambat, tapi menurut gue tetap masih ada impact-nya juga kok. Dia tetap dapetin mid-nya, dari tim fight kehilangan Daiki doang, seorang diri, jadi kayak ya udah fine. Dia tuker satu dengan satu bisa dibilang. Dan gue mau pertanyakan nih lagi-lagi dengan agresivitas yang dilakukan oleh Tadu Legends. Mereka coba untuk tabrak turretnya, tapi ternyata itu tuh nggak perlu tabrak turret gitu kan. Mereka ada di posisi yang udah terlanjur di depan dan akhirnya nggak mau muter balik, jadi mereka tabrak lewat turret. Itu menjadi kerugian juga loh untuk mereka. Ya lihat dari semua keuntungan yang sudah mereka take over dari tim Liquid, karena mereka tidak terlalu disiplin. Mereka kali ini harus punya posisi yang under lagi. Tadi mereka udah owning, mereka udah bagus ketika dapetin dua team fight secara berkala. Ya, gue lumayan setuju sih. Tapi tetap aja Gold selalu di Liquid loh. Mereka kayak sangat-sangat mudah untuk membalikan keadaan dari Goldnya. Mereka bisa pegang temponya dan sekarang Lord. Ingat, Retribution Suyo memang lebih unggul jauh. Soul Saver Retribution damage akan gede banget. Tapi Heavy Spin dari Akai ini bisa ngebikin posisi Ramichi bahkan nggak sempet untuk ngedeket dari Lordnya. Jangankan Retribution, bayangkan dari Ramichi aja bisa terhempit dan Ramichi bisa tumbang. Itu dia, bisa di-commit juga, jadinya banyak sekali opsi dari teman-teman Tadu Legends Gaming yang sekarang goldnya nggak berbeda terlalu jauh. Oke. Jadi mereka mau fight atau mereka mau lepas pun sebenarnya masih bisa. Oke, tapi satu keunggulan yang bisa didapatkan dari tim Liquid adalah Fairmount dengan adanya Flicker bukan Purify. Itu dia. Itu menjadi sebuah jawaban yang mungkin membuat trigger Chokes heavy spin terhadap defensif terhadap Fairmount, dan itu akan merubah front gaming mereka. Tapi di depan sana mereka menutup jalan. Revitalize setelah di pop up, Traction Pulse dan berhasil mendapatkan flicker for defensive. Chokes setelah terpop up untuk heavy spinnya menargetkan karena belakang ada free hit. Sangat full, keluar, gak bisa dipukul sama sekali karena free hit yang tidak bisa terbendung dan bahkan tertinggalin Huai seorang diri. 1 point kill kembali dari Chokes akan melenyapkan 3 pemain dari tim Tadu Legends Gaming, melepaskan Lord yang sangat berharga untuk mereka. Tarik ulur yang begitu baik tadi, menunggu heavy spin terbuka dan akhirnya membalikan keadaan. Gue suka banget sih dari cara mereka kaitnya. Mereka benar-benar gak buru-buru dan siap gitu untuk ngembalin memang frontlanernya. Mereka nggak takut untuk kehilangan dua bagian depannya. Ini yang tadi gue bahas. Karena targeting di awal ya pasti ngincer tadi ke arah Daiki dan ke arah Soju. Dua-duanya nggak tumbang bahkan. Dan ketika nggak ada heavy spin, semuanya akan mencoba untuk lari. Jadi tugas dari teman-teman TLG tadi, Tadu Legends-nya ini, ketika udah gak ada heavy spin itu mundur. Tapi sayangnya digunting langsung, gak bisa kemana-mana lagi. Gak ada jalan untuk mundur Lim. Tapi kalau ini masih ada Holy Defense untuk turret di arah top lane. But it's okay, mereka masih punya kesempatan. Tapi jangan sampai mereka terkena wipeout. Itu cukup besar dan Chokes melihat ada potensial sedikit dan apa dia kali ini berhasil menangkap Klada banget di depan sana. Tim Liquid berhasil mendapatkan 2 heavy speed yang sangat berbahaya, membuat mereka terperangkap dan hanya kehilangan 2 pemain dan bahkan 4. Ini membuat para pasukan dari tim Tadu Legends Gaming mendapatkan keuntungan yang luar biasa melimpah. Avatar of God yang save the day for this time. Mungkin bisa dibilang curtain call-nya juga sih. Karena curtain call lah yang membuat keduanya tadi nempel, keduanya tadi benar-benar nggak bisa kemana-mana. Tapi nggak ada hasil lain. Minion dipotong. Oh, dipotong.
Wah, ini nice move banget sih dari Ramichi. Iya, pertama dia punya skill escape mechanism. Dan yang kedua, dengan adanya cut minion seperti ini, dengan keuntungan mereka, secara tidak langsung nggak ada yang bertambah. Tapi ini harus hati-hati juga loh. Ramichi. Oke, Ramichi mencoba untuk menghindar, dia mencoba berikan Captain Coles karena sendirian, nggak menyangkut kepada siapapun. Akhirnya membawa dirinya masih bisa selamat ke bottom lane. Malefic Gun udah jadi juga nih sebagai item ketiga. Open Vision, gue lagi-lagi mau bisa bilang kalau Fury of the Phoenix dari ZayZ, dari Zetian untuk ngebuka Vision only itu mahal banget sih. Kecuali memang itu ada momennya ya, kayak in and out mereka lagi jelek nih. Musuhnya Xiao di bawah dan pengen cari informasi empatnya di mana, itu oke, itu fine. Mau ngebuka dari Fury of the Phoenix. Tapi kalau misalkan hanya digunakan kayak tadi ngecek doang gitu kan, gak ada informasi, gak ada pergerakan yang pengen dilakukan juga, menurutku sayang banget karena itu cooldownnya lama loh. Oke, dan lihat di depan sana laser heavy What? spin. What? Really? Informasi divide kembali terjadi kah? Oh, dijepit? Dengan adanya para pasukan dari tim Liquid kali ini mencoba untuk menutup jalan dari Chunks untuk pulang. Sandwich Gaming bakal mereka coba dapatkan karena Fairmont menjadi target utama mereka. Untungnya dari tim Liquid kali ini mereka akan memaksa satu poin kill. Tsunami Slave dapat menunjukkan serang bayang menerkan dia for nothing. Berbeda dengan sebelumnya dengan ada Curtain Call. Kali ini lihat tim Liquid mereka berhasil menumbangkan Kensaki. Tapi di balik sana damage dari seorang Yin Huai tidak bisa dipungkiri. Memang sudah mulai sakit dan bahkan membuat para pasukan dari tim Liquid mereka memaksa karena sosok dari Daiki menghentikan langkah dari Yin Huai. Daiki and Daiki. Itu dia flicker yang begitu mahal tadi. Langsung dengan knock up yang pas banget juga. Karena mereka tahu nih, harus ada yang megang ke arah Yin Huai. Damage dari Yin Huai gila. tadi itu udah nggak terbendung sebetulnya. Satu kali tembak aja loh, itu ke arah Harithnya sekarat langsung. Fury of the Phoenix yang bagus banget, kena stun tadi 4 orang berarti in total. Tapi ini lihat, ketika Yin Huai-nya free hit, damage yang sakit sekali, armor break juga yang gak main-main lu. Satu hit kelanya hilang hampir 1,5 bar. Nah, dan ini dia. flicker Dark Wave itu satu-satunya yang menyelamatkan Daiki. Bayangkan kalau bukan sosok Daiki yang tadi knock up Yin Huai, mungkin Yin Huai bisa balikin keadaan. Itu dia. Walaupun gak ada Purify, karena tadi gak ada sisi juga kan yang dipegang. Sekarang defensif lagi. Tadi Legends mereka dapat kelanya. Purple, dapat Daiki ternyata. Dengan adanya Lord yang cukup mahal sekarang, gue rasa Lord ini bisa jadi Lord yang sangat-sangat bahaya. Goldnya sekarang udah berbeda lagi. 4.000 gold doang sih, memang nggak terlalu gede lah masuk di menit 14. Tapi hero-hero dari Tidal Legends juga ini lumayan spell dependent, jadi nggak sembarangan. Chooks. Chooks heavy speed kembali untuk defensif itu membuat dirinya tidak akan bisa menyelamatkan top turret mereka. Sudah dipastikan tidak bisa dipukul mundur ke arah belakang. High ground defender mereka juga tidak terlalu kuat, Lim. Tapi tim Liquid masih memiliki satu Tsunami Slave. Traction Pulse langsung apa taruhkan dia dapetin 2 momentum. Daiki tertake dan tapi di belakang sana free hit untuk seorang klan dan para pasukan dari tim Liquid mereka memaksa team fight. Free hit mencegah Yin Huai. Tapi lihat damage yang terlalu besar. Burst damage meledakkan Kla. What the heavy crossbow. Itu dia damage yang tadi kita bahas. Damage yang kita udah kasih tahu dari awal. 3 item, 4 item Iritel. Mungkin bisa jadi mimpi buruk juga untuk tim Liquid PH. Apalagi tadi kombinasi yang sempurna. Traction plus X Avatar of Guardian. Ini dapetin 4 member yang bener-bener zonanya langsung dikuasai. Tapi Curtain Call, ZayZ. Langsung coba dihilangkan suara Yin Huai. No flicker dan lihat Zetian dengan tanpa adanya flicker tidak akan bisa memiliki kesempatan untuk bisa kabur di depan mata dari seorang Iritel. Itu yang gue bahas sih. Pasif dari Zetian memang itu terbilang defensifnya kan. Mentalin musuh yang deket, tapi itu catatannya yang deket. Kalau dari jauh yang punya range seperti Cici, apalagi seperti kayak adu damage sama Parsha, Yif, itu bakal berat banget, bakal berat sekali. Dia nggak akan bisa kabur sama sekali, apalagi ketika udah ada informasi no flicker Zetian, itu pasti semua mata menuju ke arah Zetian. Yes, dan kondisi kali ini kita lihat dari Soju juga nggak bakal bisa bertahan dengan lama. Kita tahu sendiri Kalia di depan sana bukan sebagai tanker roamer. Dia fleeting bahkan. Dia bahkan dengan kondisi fleeting yang dimiliki, dia cukup in and out. Tapi kalau in and outnya tidak sesering itu, dan Ramichi hampir saja kena dan hampir saja terjepit oleh Chooks. Untung aja tidak kena. Bayangkan itu akan menjadi poin kill yang sangat berarti ketika di menit 15. 30 detik something. Dan ketika Lord menunjukkan 25 detik, perbandingan 5 detik itu sangat berarti. Nah sekarang udah belum ada heavy spin, mereka harus tunggu dulu nih. Jangan buru-buru.
Jangan sampai kayak tadi Heavy Spin udah ke bait, mereka tetap paksa maju lagi, mereka tetap paksa untuk team fight lagi. Jadi sekarang tugas dari Tidal Legends adalah buying time dulu. Heavy Spin ready, mereka akan coba untuk open lagi, tapi Chokes ditarik. Oh, sudah habis lain. Memaksa menuju ke arah Chokes. Dengan tidak adanya habis yang mereka miliki akan kau diberikan Soul Chokes pasti terlalu jauh dan tidak ada yang bisa mengawal para pasukan dari tim Liquid di depan sana. Flicker yang dimiliki dari Zacy sudah available kembali yang membuat dirinya selamat dari avatar of Guardian. Tapi Soju dan kawan-kawan disengage membuat mereka selamat dari sandwich yang hampir didapatkan oleh Yin Huai. Untung tadi ada yang jaga belakang ya. Kalau nggak ada Yin Huai-nya free. Itu dia, nggak ada vision, tiba-tiba Irtel muncul dari belakang, tapi lihat Ward. Mereka tetap kontes, mereka akan coba 4 lawan 5. Mundur adalah sebuah jawaban harusnya untuk Tidal Legends Gaming. Karena ini juga akan cukup bermasalah untuk mereka. Tapi dengan menunjukkan kualitas permainan dari tim Tidal Legends Gaming, ternyata geretakan itu masih cukup mampu membuat tim Liquid tidak terlalu all in. Lihat di depan sana, Retribution di shot point, target menunjukkan Surabaya dan Bang Vermont dia bisa menemaninya. Yin Huai memang terlalu besar yang bisa diberikan, tapi lihat ketika Yin Huai seorang diri tadi menemani, ini akan menjadikan dirinya hanya satu korban jiwa dan buying time yang cukup mahal. Ramichi dengan immortality-nya, dia akan mampu untuk buying time, masuk lebih dalam lagi dan nowhere to run untuk Yin Huai. One last man standing. Chokes, mampukah dia bertahan dengan habit spin yang dia miliki satu-satunya? Harusnya enggak sih. Karena dengan satu-satunya dibanting bahkan langsung. Langsung ke habit spin dan udah ke habit spin lagi yang menandakan seluruh minion bersama dengan Lord untuk bebas bisa masuk lebih dalam lagi dan ini bencana. Tim Liquid Philippines take the series 2-0